Bab 1089, tentang gaun pengantin. Karina yang sedang berpikir, Kevin tiba-tiba membungkuk dan hendak mencium bibirnya. "Kamu masih marah?" Kemarahan Karina langsung mereda dan memelototinya. Dia berkata dengan arogan, "Bibirmu saja yang gerak untuk bicara, yang lainnya gak boleh." "Aku gak gerakin kaki atau tangan kok, cuma bibir." Kevin dengan lembut menarik kursi untuknya. "Karina, biasanya dia pintar bicara, tapi kenapa saat seperti ini dia tidak tahu harus berkata apa?" "Barusan kamu sama Giselle bicara apa?" Kevin bertanya dengan santai. "Aku cuma tanya apa dia bisa bantu desain gaun pengantinku dan Giselle bilang itu suatu kehormatan untuknya," Karina berkata dengan senang. Kevin membawakan beberapa makanan kesukaannya. "Ibumu udah bilang kapan pertunangan kita?" "Belum. Dia mau ketemu nenek dulu sebelum kasih tahu kita." "Nenek dan Bibi Ember tinggal berdekatan dan pasti ibumu langsung tahu kalau tanggalnya sudah ditetapkan," kata Karina. Setelah mereka menjadi kekasih, Bibi Ember atau Ibu Kevin sering datang ke tempat neneknya. Ibu Karina bilang dia akan bicara dulu dengan nenek dan pasti nenek akan memberitahu Bibi Ember. "Kamu juga mau Giselle yang desain gaun pertunangan?" Kevin bertanya lagi. "Mau, kalau waktunya cukup." Ibunya bilang kalau tahun ini Karina bertunangan dan sekarang sudah pertengahan tahun. Sebelum gaun dibuat, harus mencari dulu seperti apa gaun yang diinginkan baru membuat desainnya. Kalau kurang suka dengan desain maka akan diperbaiki dan butuh waktu. Desain dan kerumitan gaun yang dibuat pribadi menentukan berapa lama waktu pengerjaannya. Kevin memberi saran. "Pekerjaanmu gambar komik, gaun seperti apa yang kamu suka? Sepertinya kamu bisa coba gambar." Mata Karina berbinar saat mendengar sarannya. Dia berpikir sarannya cukup bagus. "Tapi, aku mau pakai gaun yang Giselle desain untukku sendiri. Pasti unik," ucapnya sambil terbata-bata. "Kamu bisa coba gambar gaun yang kamu pikirkan dulu dan biarkan Giselle bantu perbaiki. Ini seperti kalian yang buat desain gaun itu bersama, pasti akan tetap unik." Saran Kevin. "Gak apa-apa," Karina bertanya dengan penuh semangat. "Kalau kamu mau, gak apa-apa." Jawabannya membuat Karina merasa senang dan makan nasi lebih banyak dari biasanya. Setelah makan siang, Karina bicara lagi pada Giselle. Giselle dan Rafael sedang pergi ke Jepang untuk menghadiri pesta bisnis besar selama beberapa hari terakhir dan tidak ada perbedaan waktu. Sekarang Karina mengobrol dengan Giselle menggunakan bahasa negara R. Karina merasa agak malu saat menjelaskan bahwa dia mengira Giselle tidak bisa bahasa R. Giselle berkata kalau dia mengira Karina sedang belajar bahasa Jerman sehingga mengobrol dengannya memakai bahasa Jerman. Ini membuat Karina teringat akan kemampuan bahasa Jermannya yang sangat buruk dan membuatnya malu. Tidak lama kemudian Giselle mengalihkan topik pembicaraan dan membahas gaun. "Aku mau video call Giselle, gimana?" Karina bertanya pada Kevin yang duduk di sampingnya. Sebelumnya dia berpikir kalau Giselle tidak tahu bahasa R dan akan canggung kalau mereka melakukan video call tapi tidak bicara dalam bahasa yang sama. Kevin menggelengkan kepalanya. "Jangan, Giselle gak bisa bicara sejak lagi dan kamu gak bisa bahasa isyarat." "Hah?" Karina terkejut. Setelah sekian lama, dia berkata dengan sedih, "Aku belum pernah dengar kamu cerita soal itu." Giselle terlihat sangat hebat dan dia tidak pernah berpikir kalau ternyata Giselle tidak bisa bicara. Untung saja Karina belum pernah minta Giselle untuk kirim voice note atau video call. Kalau tidak mungkin dia akan merasa tidak nyaman. "Aku sebelumnya kasih kamu kontak Giselle dan aku kira cuma mau ngobrol biasa," Kevin menjelaskan. Harusnya kamu tetap kasih tahu aku, tapi kamu diam saja." Karina berkata dengan kesal. Karina merasa sedih saat memikirkan desain favoritnya ternyata mengalami cacat sejak lahir. Membuatnya teringat akan sebuah pepatah bahwa terkadang Tuhan menutup pintu untukmu dan membuka pintu lainnya untukmu. Giselle lahir tanpa bisa bicara tapi dia punya bakat desain yang hebat. "Maaf, itu salahku. Apa kamu sembuhkan dan buat Giselle bicara?" Karina bertanya.
Kevin menjawab, aku belum pernah coba dan mungkin akan sangat sulit. Aku belum terlalu yakin, tapi Rafael bilang Giselle tidak mau disembuhkan. Kenapa? Bukannya Rafael suaminya dan bisa bujuk Giselle untuk buat keputusan? Karina bingung. Aku gak tahu dan itu keputusan mereka. Aku gak mau ikut campur. Kevin menjelaskan. Karina menunduk setelah mendengar ini. Kevin memeluknya. Ini sudah keputusan Giselle. Kalau nanti kamu ketemu dia, tanyakan alasannya. Kalau dia mau sembuh, aku akan coba membantu. Apalagi Giselle adalah desainer favoritnya. Oke, Karina mengangguk. Dia masih ingin mengobrol dengan Giselle dan melihat Giselle mengiriminya pesan bahwa dia harus lakukan sesuatu dan akan membalasnya nanti. Karina berpikir tentang saran Kevin menyuruhnya menggambar gaun yang dia inginkan, lalu berkata pada Kevin bahwa akan pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Karina sangat menyukai Kevin. Saat sedang kerja, pria itu tidak akan mengganggunya. Dia hanya akan datang membawakan snack atau buah. Itu bukan berarti Kevin pria cuek, karena saat Karina sedang tidak sibuk maka pria itu akan selalu menempel padanya. Terkadang mereka hanya duduk di sofa ruang tamu dan tidak banyak bicara selama 3 atau 4 jam. Jam 3 atau 4 sore, Kevin masuk ke ruang kerja. Karina, aku mau pergi ke supermarket. Kamu mau ikut? Gak deh. Karina menyalakan ponselnya dan melihat chat dari ibunya. Chat itu dikirim padanya saat sedang sibuk dan tidak menyadarinya. Karina membuka SMS itu dan membaca daftar barang harus dibawa saat perjalanan. Daftar barangnya sangat lengkap. Dia teringat saat ibunya berkata, kamu udah sering keluar negeri tapi gak tahu mau bawa apa. Tanyakan saja padaku, dan membuat hati Karina terasa hangat. Meskipun terkadang Karina kesal dengan perkataan ibunya, tapi sebenarnya wanita itu peduli padanya. Di awal dan akhir chat itu ibunya mengingatkan untuk membeli beberapa kondom sebelum berangkat. Karina membacanya tanpa ekspresi. Berpikir dalam hati, ukuran Kevin, aku gak yakin kalau ukuran kondom luar negeri cukup untuknya. Karina langsung menghentikannya saat melihat Kevin hendak menutup pintu. Hei, Kevin, tunggu dulu. Aku mau ikut karena harus beli beberapa barang, dalam hatinya berkata. Aku gak akan mau beli kondom. Aku cuma mau beli barang yang aku butuhkan. Bab 1090. Aku tidak beli barang itu. Kevin yang hendak menutup pintu meliriknya dengan bingung, tapi tidak mengatakan apapun. Karina kembali ke kamar untuk ganti pakaian dan pergi bersamanya. Dia meraih lengannya dan berkata, Kevin, kamu harus jagain aku ya. Sebelum ini dia pergi belanja dengan Kevin di malam hari dan tiba-tiba ditikam saat berada di mall. Sampai saat ini belum ada informasi lagi. Karina mendengar kalau setelah Cecilia ketahuan plagiat, dia pergi ke luar negeri. Dan orang yang menikamnya sudah mati. Orang itu juga tergila-gila pada Cecilia. Karena sekarang Cecilia berada di luar negeri sehingga polisi tidak bisa menemukan hubungan dan bukti antara orang yang mau membunuh Karina dan Cecilia. Tidak ada cara untuk buktikan Cecilia sudah membayar orang itu untuk jadi pembunuh dan masalah ini belum terpecahkan. Karina juga sudah beberapa hari tidak pergi keluar dan terakhir saat diajak pergi belanja oleh Kina. Selain itu dia juga harus bekerja dan sedikit mengalami trauma akibat ditikam. Jangan khawatir ya, Kevin berkata dengan lembut. Karina tersenyum dan berkata, Kevin, Giselle bilang kalau dia akan datang ke kota Leicester saat liburan musim panas. Saat kita pulang liburan, seharusnya dia sudah sampai di kota ini. Bayinya udah punya beberapa gigi kelinci loh, imut banget. Kenapa bayi orang lain selalu imut? Kevin tahu kalau Karina sangat menyukai anak kecil dan berkata serius. Kita juga bisa punya bayi dan lebih imut dari mereka. Aku ganteng dan kamu cantik. Atau kamu gak percaya diri? Gak. Aku gak mau punya anak sebelum nikah. Karina menggelengkan kepala untuk menolak. Dia ingin punya bayi bersamanya tapi harus menunggu sampai mereka menikah. Aku juga gak minta sekarang kok, tapi setelah nikah.
Kevin dengan lembut membukakan pintu mobil untuknya. Oh, ya Kevin, beberapa hari lagi Giselle akan kembali ke Jerman. Sebelum kita ke Perancis, gimana kalau pergi ke Jerman dulu? Aku udah gak sabar bertemu Giselle dan bayinya, Karina menanyakan pendapatnya. Giselle tidak pernah muncul di depan publik atau melakukan wawancara, bahkan fotonya pun tidak ada. Mungkin hal ini disebabkan karena kekurangannya, tapi karena pria ini akhirnya Karina bisa mengenal desainer favoritnya. Boleh, Kevin mengiyakannya. Kevin ingin mengajak kekasihnya pergi liburan dan pergi kemanapun tidak masalah. Setelah mendengar Kevin setuju, Karina langsung membayangkan pertemuannya dengan Giselle dan merasa sangat senang. Dia tidak lagi bicara dan membiarkan Kevin fokus mengemudi. Saat tiba di supermarket, Karina memberitahu Kevin kalau mereka harus belanja terpisah dan mencari masing-masing apa yang ingin mereka beli lalu bertemu di kasir. Sebenarnya Karina ingin beli kebutuhan gadis setiap bulannya. Merek yang dia gunakan hanya tersedia di 2 atau 3 supermarket besar di kota Leicester, jadi setiap 3 bulan dia akan membeli banyak stok barang itu. Dia berpikir kalau sedang berada di luar dan tiba-tiba datang bulan, sepertinya dia akan merasa malu untuk meminta tolong Kevin membelikan pembalut. Setelah membeli kebutuhan bulanannya, Karina mengambil beberapa snack dan minuman buah yang dia suka. Dia juga membaca chat yang ibunya kirim mengenai daftar barang yang harus dibawa untuk perjalanan ke luar negeri. Ada beberapa hal yang tidak ada di rumah, jadi Karina mencari semua barang yang dia perlukan dan berniat pergi ke area kasir untuk menunggu Kevin. Saat mendekat ke area kasir, dia melihat Kevin sudah menunggunya dan troli belanjaannya juga sudah penuh. Dia berjalan ke arah Kevin. Ayo, oke. Kevin mendorong trolinya dan pergi ke kasir. Karena sedang ramai, akhirnya mereka mengantre selama 10 menit. Bayarnya digabung atau dipisah. Kasir mulai meng-scan barang-barang dan bertanya. Digabung, dipisah. Jawaban Karina dan Kevin berbeda. Kasir menatap mereka berdua dengan bingung. Pisah? Pisah aja, kata Karina. Ya sudah, dipisah. Kevin melirik Karina. Dia merasa hari ini Karina agak aneh. Kevin mengantre di depan Karina dan sebelum barang miliknya di-scan, dia menyuruh Kevin untuk menunggunya di luar. Kevin mengiyakannya dan setelah membayar dia membawa 2 tas besar dan berdiri untuk menunggu Karina. Karena beberapa orang yang mengantre di belakangnya adalah laki-laki, jadi Karina langsung mengangkat keranjang belanjanya dan menaruhnya di konter kasir untuk di-scan. Lalu dia bergegas ke ujung, menunduk dan memasukkan kebutuhan bawaannya ke dalam tas belanja dengan terburu-buru. Ketika selesai membayar, Karina menghela nafas panjang dan berjalan ke arah Kevin sambil membawa tas besar berisi barang-barangnya. Ayo pulang, kamu beli yang pendek ya, tiba-tiba Kevin bicara. Dalam hatinya berpikir, pantas saja tadi sikapnya agak aneh, ternyata menyembunyikan itu. Apa? Apanya yang pendek? Selama beberapa saat Karina bingung dan tidak mengerti. Kevin berbisik, pengaman, kondom. Karina langsung menjawab saat mendengar itu. Kevin, ngomong apa sih? Aku gak beli itu kok. Karina membeli banyak stok pembalut dan terlalu malu untuk memberitahunya, jadi dia tidak mau digabung. Oh, aku salah lihat. Kevin berpikir kalau dia terus bersikeras maka Karina bisa marah. Setelah itu Kevin tidak membahas masalah ini lagi. Kamu aneh. Karina memutar matanya dan berbisik. Kamu kan yang pakai barang itu, jadi kamu harus beli sendiri, oke? Karina tidak akan mau membeli barang itu karena terlalu malu. Aku udah beli kok, 3 kotak dan beberapa jenis, katanya. Untuk menghindari kalau suatu hari Karina mabuk dan menggodanya lagi. Dan model yang Karina punya tidak cocok untuknya. Sebenarnya Kevin tidak peduli dengan jenis kondomnya, tapi dia merasa tidak nyaman kalau ukurannya tidak tepat. Heh, Karina memelototinya. Si Alan, pria mesum ini ternyata sengaja menuduhnya membeli kondom untuk membahas topik ini. Kevin menatapnya dengan ekspresi tidak bersalah.
Dia adalah pria dewasa dan sudah bertunangan, jadi wajar untuk beli barang itu sebagai cadangan. Kenapa Karina memelototinya? Karina, sini aku bantu bawain barangmu. Kevin langsung mengikutinya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Karina menolak. Dia bukan wanita lemah yang tidak bisa mengangkat barangnya sendiri. Terlebih lagi Kevin membawa 2 tas besar dan barang miliknya tidak berat.